Hari ini saya akan lanjutkan ke chapter yang kedua. Kita lihat. E-booknya sudah di-share ya. E-booknya sudah di-share. Memang ada perbedaan edisi, tapi isinya sekilas juga hampir mirip-mirip. Hari ini kita mau lanjutkan ke chapter 2 dulu. Nanti analisa transaksinya akan kita perdalam. Yang tadi ada di chapter pertama, akan kita perdalam lagi ketika kita sudah belajar pertengahan chapter kedua. Tenang saja, nanti kita kembali ke slide chapter 1 lagi. Nah, di sini saya mau memperkenalkan ke kalian, kalau minggu lalu itu kita terakhir membahas itu hanya perkenalan jenis-jenis aset apa saja, kemudian jenis-jenis liability apa saja, jenis-jenis equity apa saja, begitu kan? Hari ini kita akan membawanya ke dalam sebuah jurnal. Jadi karena kita mengawali suatu siklus akuntansi itu dari jurnal, jurnal itu membutuhkan dua sisi ya. Jadi jurnal itu kalau di akuntansi itu ada dua sisi. Jadi ada sisi debit, biasanya kita tulisnya rata kiri, mepet kiri gitu. Kemudian di sebelah kanan itu kita agak kasih tab ke kanan, agak dikasih space ke kanan, itu namanya kita sebut dengan sisi kredit begitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini namanya nanti adalah buku besar. Jadi perkenalan dulu, kita mau perkenalan akun dulu. Tapi nanti kalau kalian melihat ada seperti huruf T begini, sebelah kirinya berisi posisi debit, sebelah kanannya berisi posisi kredit, terus ini ditulis nama akunnya apa, ini sebenarnya adalah buku besar. Karena buku besar itu bentuknya seperti huruf T, makanya disebut dengan T account begitu. Kita janjian dulu ya, kiri itu debit, kemudian kanan itu kredit. Nanti ketika kalian memilih suatu account untuk membuat jurnal di akuntansi, kita itu kalau memilih suatu account, kita membutuhkan dua sisi. Jadi kalau kita membuat suatu jurnal, kita harus pilih lebih dari satu akun. Di sini dikatakan bisa dua atau lebih dari satu akun, terus kita nanti letakkan dua sisi. Ada akun yang kita letakkan sebelah debit, ada akun yang kita letakkan sebelah kredit, begitu ya. Makanya karena ada dua sisi, di akuntansi itu ada namanya double entry system. Jadi selalu menggunakan dua sisi, double entry system. Misalnya nih, di sini kita punya account name-nya nanti, oh iya, kita perkenalan account name. Account name itu apa sih? Ada yang tahu? Akun itu apa contohnya? Account name ini bisa kita isi dengan berbagai macam contoh. Misalnya apa? Coba kalian sebutkan. Saya Leoni, silakan. kas, piutang. Nah, betul sekali. Yang kita pelajari minggu lalu. Ayo, pakai bahasa Inggris, kita janjiannya sekarang. Cash, kemudian apa piutang minggu lalu? Account receivable. Oh iya, itu. Receivable. Nah, betul sekali. Account receivable, begitu. Jadi, betul ya yang disebutkan oleh Leoni. Yang teman-teman sudah pelajari, aset itu apa saja. Misalnya cash, account receivable, yang disebutkan Leoni tadi itu aset. Terus bisa juga account name itu juga bisa liability. Siapa yang bisa kasih contoh account apa saja yang termasuk liability? Usaha. Selain Violena, selain Leoni. Bu. Tiffany. Gloria. Silakan Gloria. Account payable, terus notes payable. Ya, ada account payable, hutang yang nggak ada bunganya. Kemudian ada notes payable, hutang yang ada bunganya. Betul. Ini juga bisa diisi akun-akun equity. Siapa yang bisa menyebutkan? Equity itu bisa Tiffany. Ya, silakan Tiff. Saya ya? Iya, Tiffany, NRP7, silakan. Equity ya? Iya, ada 4, harus bisa sebutin 4-4-nya. Owners equity. Ya. Terus. Lalu. Ayo. Harus sebutin 4-4-nya? Iya dong. Pas aja deh. Aku lupa. Karin 24, silakan. Owners equity, owners drawing, revenue, sama expense. Oke, bagus sekali, ada 4 ya. Owners equity boleh juga investment by owner. Nama lainnya boleh owners capital, juga boleh
Yang kedua ada owner's withdrawal, itu yang kalian kenal dulu bahasa Indonesianya prive. Kemudian revenue, pendapatan, dan expense beban. Oke, nanti kita bahas yang sudah kalian teman-teman sebutin tadi. Ada Leonie, Gloria, Karen, itu akan kita perdalam begitu ya. Sampai hari ini tuh dimasukkan ke lajur debit atau kreditnya. Jadi account name itu bisa diisikan oleh yang teman-teman tadi sudah sebutin contoh-contohnya. Misalnya nih, kita nanti punya saldo. Saldonya itu memang punya saldo normalnya sebelah debit begitu ya. Kita nanti kenali apa yang disebut dengan saldo normal. Kalau normalnya debit, berarti semua sisi debit kita tambah, kurangi yang kredit. Tapi kalau kita bilang suatu akun itu punya saldo normalnya kredit, berarti sebaliknya. Yang kredit ditambah semua, dikurangi yang di debit. Kalau ini kebetulan, contohnya itu yang minta di sini itu adalah saldo normalnya debit. Sehingga semua sisi debit kita tambah, 10.000 tambah 8.000, 18.000. Kita kurangi yang kredit 3.000 sehingga 18 kurangi 3.000 sama dengan 15.000. Gitu ya. Jadi nanti kalau saya tanya berapa saldo akhir suatu akun, kalian buat dulu debit sama kreditnya semuanya, dilihat kalau memang debitnya yang saldo normal, berarti semua debit dikurangi kredit, ketemulah itu. Kalau misalnya suatu akun itu punya saldo kredit ya, berarti yang dikredit ditambah 3 tambah 8.000, 11, kurangi dengan 10, nanti hasil akhirnya letakkan sebelah kredit. Sampai sini dulu, perkenalan peletakan dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada pertanyaan, selanjutnya kita bahas lagi jauh lebih dalam mengenai debit dan kredit. Kapan suatu akun itu punya saldo normal di debit, kapan suatu akun berada di sebelah kredit. Tadi saya sempat menyinggung, saya sempat mengutarakan istilah namanya adalah saldo normal. Bahasa Inggrisnya adalah normal balance ya. Apa sih yang disebut dengan saldo normal atau normal balance di akuntansi? Ketika suatu akun itu saldonya bertambah. Letaknya di mana? Kalau suatu akun itu tadi letaknya ketika bertambah di debit, berarti akun itu punya saldo normal di debit. Sebaliknya, kalau kalian menemukan contoh-contoh akun yang kalau lagi bertambah, kok diletaknya sebelah kredit? Oh, berarti saldo normal akun itu sebelah kredit. Cara menghafalkannya, tentunya teman-teman harus menyambungkan materi chapter 1 yang lalu dengan chapter 2 hari ini. Chapter 1 yang lalu kita sudah bahas loh, aset itu apa saja. Sudah diutarakan oleh Leonie tadi, ada 2 contoh aset ya yang disebutkan oleh Leonie. Jadi yang termasuk aset apa tadi Leonie? Ada cash, kemudian ada receivable. Apalagi contoh selain cash, selain account receivable yang kita sepakati itu adalah asetnya, hartanya yang dimiliki oleh Saya. Apa itu? Ada apa lagi Gabriela? Ada equipment, supply. Ya, ada equipment, supply. Kemudian minggu lalu banyak ya. Kalian bantu saya menambahkan lagi ada land, building, kemudian belum lagi asuransi yang dibayar di muka, prepaid insurance, atau sewa yang dibayar di muka, prepaid gitu. Itu semua adalah contoh dari aset. Bagus. Nah, sepakati mulai hari ini semua aset yang tadi sudah disebutkan Leonie ditambahkan oleh Gabriela tadi, berarti semua yang termasuk aset, saldo normalnya harus di debit. Jadi kalau dia bertambah saldonya di debit, teman-teman bisa lihat di sini, panah birunya ke atas itu artinya saldonya bertambah di debit. Kemudian yang panah merah itu mengindikasikan penurunan saldo, makanya letaknya di sebelah kredit. Nah, saya mengajak teman-teman untuk lebih mudah memahami dan menghafalkan selanjutnya begitu ya. Jangan langsung dihafalin ya, tapi pahami dulu kemudian baru hafal, itu akan tahan lama. Caranya, nggak usah lihat dua sisi, tidak perlu lihat dua sisi. Lihat satu sisi saja, hafalkan mulai sekarang. Aset, saldo normalnya sebelah debit, begitu. Aset, saldo normalnya sebuah debit. Kalau saya bilang aset, saldo normalnya sebuah debit, kalian harus tahu bahwa ketika aset itu saldonya bertambah, berarti nanti letakkan sebelah debit. Begitu. Ada pertanyaan dulu sampai di aset? Oke, bagus ya. Kemudian kita lanjut lagi ke liability.
Contoh liability tadi sudah dicontohkan oleh Gloria. Gloria tadi sudah menyebutkan 2 contoh yang saya rasa sudah bagus mewakili contoh-contoh hutang. Hutang itu berarti pinjaman dari yang berasal eksternal gitu ya, pinjaman dana yang dari eksternalnya perusahaan. Nah, liability contohnya tadi sudah diutarakan, Gloria itu ada 2. Account payable, kemudian ada notes payable. Hafalin mulai sekarang. Kalau tiba-tiba di perusahaan ada hutang, entah itu bentuknya account payable atau bentuknya notes payable, hutang kalau muncul itu selalu di sebelah kredit. Jadi hafalin, liability itu kredit. Jadi kalau utangnya bertambah, letaknya di kredit. Kalau utangnya berkurang, letakkan di debit. Jangan hafalin 2 sisi, terlalu rumit. Hafalin salah satu aja. Hafalin normalnya saja. Oh, normal, kredit. Berarti kalau hutang bertambah, sebelah kredit. Kalau berkurang bagaimana? Ya tinggal sebaliknya. Aset dan liability seperti itu ya teman-teman. Satu elemen lagi ya, equity. Nah, sepakati yang tadi sudah disebutkan oleh Karin tadi ya. Equity-nya jangan cuma ngomong owner's equity. Equity itu adalah modal, berarti permodalan yang berasal dari sumber dana internalnya owner itu sendiri ya. Disebut dengan modal atau owner's equity. Jadi kalau sebutin equity, jangan cuma bilang equity. Equity itu bisa dipengaruhi oleh 4 hal di sini, yang dicatat tebal di sini. Ada owner investment, ada revenue, owner's drawing, dan juga expense. Kalau kalian tidak menemukan kata-kata owner's investment, tadi sudah saya sampaikan, kadang-kadang dituliskan juga owner's capital. Jadi owner investment, owner's capital, atau investment by owner itu pengertian yang sama ya. Nah, mari kita hafalkan debit kreditnya pakai cara mudah seperti ini. Simak ya, dengerin baik-baik biar kalian tuh hafalnya tahan lama. Modal itu kalau bertambah sebelah kredit. Nah, pegang kata-kata itu dulu. Jadi modal saldo normalnya kredit. Equity normalnya sebelah kredit. Baru saya akan mengajak kalian cerita satu-satu. Modal atau equity itu kan terdiri dari 4 faktor. Kita lihat faktor yang pertama. Siapa yang bisa bantu saya untuk menceritakan kejadian apa itu owner's capital? Selain Violena, Leonie, Gloria, Karin, dan Gabriela. Alisa, silakan Alisa. Owner capital itu kayak Seperti apa? Owner's capital itu suntikan dana dari pemilik ke perusahaannya. agak keras sedikit lagi. Suntikan dana dari pemilik untuk bisnisnya. Betul sekali. Jadi gimana ya? Kalau misalnya minggu lalu kita punya bisnis salon. Hari ini ganti ya, misalnya bisnisnya itu dokter gigi. Jadi seorang dokter yang menginvestasikan uang ke klinik giginya. Berarti Alisa, jangan di-unmute dulu, silakan. Jangan di-mute dulu, silakan berbicara dulu. Alisa, berarti kalau ada suntikan dana dari pemilik ya, akan membuat owner's equity atau modal semakin apa? Modal semakin naik. Iya betul, modal semakin naik atau modal semakin besar. Tadi saya bilang, owner's equity itu normalnya sebelah mana, Alisa? Kredit. Kredit. Nah, karena suntikan dana dari pemilik atau owner's capital tadi itu juga menambah modal, berarti dia searah. Kalau dia muncul, dia juga akan menambah equity, sehingga letaknya pasti sebelah? Kredit. Letaknya pasti sebelah? Debit, kredit. Lah, pilihannya 2. Kredit. Letaknya sebelah? Kredit. Kredit. Hafalkan itu ya teman-teman yang lain juga. Saya ulang lagi ya. Owner's capital, terima kasih Alisa. Owner's capital itu adalah suntikan dana dari pemilik untuk bisnisnya. Kalau ada dokter buka klinik gigi. Jadi uang pribadinya dokter diinvestasikan ke klinik gigi. Kita akuntansi itu jadi kliniknya, bukan jadi pembukuan pribadi dokternya. Sehingga kalau ada seorang dokter, owner pribadi menginvestasikan uangnya ke klinik perusahaan, perusahaannya yang merasa uangnya bertambah, modalnya bertambah, begitu loh. Nah, hafalin tadi, modal, equity itu normal bertambahnya sebelah kredit. Sehingga kalau ada suntikan dana dari pemilik, kan pasti nambah modal. Nambah modalnya perusahaan tadi kredit. Berarti owner's capital itu kejadiannya pasti dicatat di sisi sebelah kredit.
Itu yang pertama ya, sambil kalian masih mencoba memahami, mari kita bahas yang hal berkebalikannya. Siapa yang bantu saya untuk cerita owner's drawing? Itu adalah kebalikan. Saya, Bu. Carlo, Bu. Sebentar, tadi sebelum Carlo ada seseorang. Sebentar. Siapa ya tadi ya? Sebelum Carlo. Colin duluan. Namanya, ada siapa tadi? Colin. Nah, Colin silakan. Carlo sabar ya. Colin duluan, nanti kita kasih kesempatan dulu ya. Colin, silakan. Colin, owner's drawing itu apa kejadiannya? Kalau owner's drawing itu Apa? Kalau owner's drawing itu uang yang diambil dari perusahaan untuk kepentingan pribadi. Betul sekali. Berarti bagi perusahaan akan memberikan efek modalnya perusahaan kan diambil. Modalnya perusahaan semakin apa? Makin turun. Turun. Tadi saya bilang modal equity normal bertambahnya sebelah mana? Modal equity tadi ini loh. Lihat kursor saya. Normal bertambahnya sebelah mana? Di kredit. Kredit. Terus owner's drawing yang Colin sampaikan tadi itu katanya mengurangi, semakin membuat turun modalnya. Berarti kan berkebalikan. Sehingga kalau equity normalnya di sebelah kredit, owner's drawing akan normal di sebelah owner's drawing itu kan mengurangi equity. Equity tadi bertambahnya kredit. Karena owner's drawing ini mengurangi equity, maka owner's drawing di sebelah mana, Colin? Debit. Debit. Alisa, Colin sudah benar memberikan penjelasan tentang apa itu definisi capital dan drawing, tapi kalian masih ragu-ragu ya untuk menentukan debit, kredit. Ya memang cuma ada dua sisi, kalau nggak debit ya kredit. Jangan ragu-ragu. Caranya bagaimana? Saya refresh lagi selanjutnya sambil saya mau balik tanya ke kalian ya. Kenapa kalau owner's capital kredit? Kenapa kalau owner's drawing debit? Siapa yang bisa jawab? Ana. Jadi jangan semata-mata dihafalkan. Siapakah ini? Ana kah itu? Yang di sini muncul notifikasinya Ana. Ana bukan yang mau jawab tadi. Iya, Bu. Kenapa Ana agak lebih keras ya? Iya. Pertanyaannya kenapa kalau capital normalnya kok di kredit? Kalau drawing normalnya kok di debit? Kenapa Ana? Jadi owner capital itu kan investment. Jadi Kurang keras suntikan sedikit dana. aja. Ya, karena owner's capital itu adalah Suntikan dana dari pemilik. ya. Karena normalnya kalau modal itu bertambahnya ada di kredit. Betul. Karena uang masuk ke modal berarti masuknya bertambahnya di kredit. Betul sekali. Kemudian owner's Terus drawing. yang Kenapa owner's normalnya di drawing. debit? Owner's drawing normalnya di debit karena uang dari perusahaan keluar untuk kepentingan pribadi pemilik perusahaan. Berarti jangan dihubungkan ke uangnya tapi ke modalnya. Karena modalnya sering diambil buat Ya. kepentingan pribadi, berarti modalnya semakin berkurang. Padahal tadi modal itu bertambahnya di sebelah mana? Kredit. Kredit. Karena modal ini sekarang sebaliknya semakin berkurang, maka modalnya diletakkan di sebelah Debit. debit. Makanya kejadian capital itu kredit, kejadian drawing itu debit. Ana belum ada NRP-nya ya itu ya? Sudah, Bu. Oh sudah, di sini nggak muncul. NRP berapa Ana? 131. Oke, 131. Selesai. Ada yang mau di-refresh lagi nggak teman-teman lainnya? Kelas B1, Owners Investment dan Owners Drawing. Owners Capital dan Owners Drawing. Siapa yang masih bingung silakan. Silakan. Kalau masih bingung, ditanyakan saja. Tidak apa-apa. Saya lanjut lagi ke dua faktor berikutnya. Faktor yang pertama tadi Owners Investment atau Owners Capital. Faktor yang kedua tadi owner's drawing. Sekarang faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga adalah revenue. Revenue itu apa? Siapa bisa menceritakan kalau tadi profesinya adalah dokter gigi yang sedang membuka klinik gigi, pendapatan atau revenue itu apa sih kalau di klinik gigi? Tiffany sudah, lanjut ke Beatrice sekarang. Beatrice silakan. Belum jawab. Beatrice tadi mau jawab bukan?
Tiffany sudah nanti. Oh, sorry, Tiffany belum ya. Nanti boleh lagi deh, Tiff. Beatrice mau jawab nggak NRP 378 ini? Beatrice? Saya nggak dengar suaranya loh, Beatrice. Tapi ada notifikasinya di sini. Kenapa ya? Beatrice silakan dicoba mute, unmute lagi atau pancing dari kamera juga boleh. Kameranya nyala kemudian matikan boleh. Saya belum mendengar suara Beatrice. Jadi Tiffany dulu aja ya. Tiffany silakan Tiffany. Tiffany, Iya, Bu. revenue Tiffany tadi ya? apa? Tiffany. Iya, revenue. Kalau menurut saya revenue-nya itu kan tadi dokter gigi ya. Berarti Ya. kan dia menawarkan jasa. Berarti pendapatannya dia ya seputar ini memberikan layanan kepada si pelanggan. Apa pelayanannya dokter gigi itu contohnya apa? Cabut gigi, tambal gigi. Ya, cabut gigi, nambal gigi, kemudian membuat jadi putih Pasang gitu ya, behel. dipasang kawat, ya boleh. Itu contoh-contoh bagaimana suatu perusahaan di sini dalam hal klinik gigi yang cara mendapatkannya revenue-nya itu seperti apa. Berarti sudah paham ya pendapatannya revenue itu adalah ketika kita usaha salon ya kita harus bekerja dulu layaknya kalau kita salon tuh harus memberikan jasa apa ke customer. Kalau kita perusahaan dagang ya kita harus jualan barang dulu. Kalau kita perusahaan manufaktur ya kita harus membuat barang mentah, jadi barang jadi, kemudian laku dijual dulu, baru kita layak untuk mendapatkan pendapatan, gitu ya. Jadi ada pengorbanan dari sisi perusahaannya. Kalau di sini kan kita persempit perusahaannya jasa duluan nih. Jadi ada pengorbanan berupa pelayanan jasa dulu. Ketika itu sudah diberikan, servisnya itu sudah diberikan, yaitu layak untuk mendapatkan revenue. Tiffany mau lanjutin sekalian. Kenapa revenue kok bertambahnya di sebelah kredit? Bisa jawab nggak? Semakin banyak. Kenapa, Bu? Semakin banyak revenue, kenapa kok diletakkan di sebelah kredit? Ada hubungannya apa dengan owners equity tadi? Karena pendapatan itu nambah modal. Modal kan di sebelah kredit. Semakin banyak revenue ya, semakin banyak omset penjualannya, omset pendapatan jasanya dokter gigi tadi itu, berarti nanti modalnya dokter gigi itu semakin banyak juga. Bagus itu. Nah, karena modal tadi bertambahnya sebelah kredit, maka kalau pendapatan itu muncul kan nambah modal. Lah, pendapatan itu juga bertambah di sebelah kredit. Sehingga hafalin mulai sekarang, revenue itu pasti kredit. Terakhir nih, expense. Siapa yang bisa mengemukakan? Valeri, Bu. Ya, Valeri. Silakan Valeri. Expense itu pengeluaran contohnya seperti beban. Kalau dokter gigi berarti dia supaya klinik giginya itu bisa beroperasional normal sehari-hari, dia harus bayar pengeluaran rutin atau beban operasional apa saja ya? Beban gaji, Bu. Beban gaji pegawai ya, kalau dia punya suster, kemudian punya asisten gitu. Kemudian apa lagi? Beban sewa. Beban sewa kalau kliniknya itu nyewa di pertokoan, di ruko gitu ya, bukan milik rumahnya sendiri misalnya. Kemudian apa lagi? Val, satu lagi. Karena kayak beban. Apa, Bu? Loh, satu lagi aja kok. Klinik gigi itu loh, nggak bisa beroperasional kalau nggak ada apa. Nah, kan gitu aja. Masa cuma butuh sewa? Cuma butuh pegawai? Butuh apa lagi supaya bisa beroperasional? Apalagi pengeluaran rutin yang harus dikeluarkan, Val? Air, listrik, telepon. Ya, listrik itu jelas ya, beban listrik. Beban air gitu. Kemudian ada beban bayar telepon. Beban penyusutan kursinya itu. Beban penyusutan komputerisasi atau peralatannya itu. Nah, itu contoh-contoh beban ya. Terima kasih, Valeri. Valeri bisa juga arahkan itu enggak? Kenapa expense itu normalnya kok di debit? Bisa ceritakan itu juga, Val? Soalnya expense itu merupakan pengeluaran yang berarti mengurangi modal. Jadi semakin banyak expense, modalnya itu semakin berkurang ya. Jadi kalau kita kebanyakan bayar gaji, bayar sewa, tapi nggak punya pendapatan, bayar pengeluaran rutin terus, modalnya perusahaan itu sama-sama berkurang gitu.
Nah, modal tadi bertambahnya sebelah mana, Val? Kredit. Kredit. Sedangkan beban expense itu mengurangi modal sehingga expense itu normalnya sebelah debit. Ya, terima kasih Tiffany dan Valerie. Saya harap teman-teman lain yang B1 juga sudah paham sampai di sini. Tolong ceritakan kembali ke saya, kenapa revenue, kredit, expense, debit? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Violena tadi sudah. Lanjut, di belakang Violena tadi ada siapa ya, cowok itu ya? Saya, Bu. Carlo. Carlo, silakan Carlo. Pertama, karena revenue itu merupakan pendapatan yang layaknya itu masuk ke dalam kredit, karena kredit itu merupakan modal atau pendapatan dari suatu perusahaan. Sedangkan expense itu merupakan sebentar. beban. Kurang kata-kata sedikit. Pendapatan itu kenapa sebelah kredit? Karena pendapatan kalau dihubungkan dengan modal, bagaimana? Pendapatan itu akan semakin, kalau semakin banyak pendapatan, maka semakin banyak semakin banyak pendapatan, maka modalnya itu semakin bertambah. Nah, kreditnya begitu. Itu makin naik. Modal itu bertambahnya di sebelah kredit. Sehingga revenue yang tadi katanya nambah modal, revenue kan berarti searah nambah juga. Sehingga revenue letaknya normalnya di sebelah kredit. Silakan. Expense-nya sekarang, Carlo. Sedangkan expense itu adalah beban atau pengeluaran dari perusahaan ya. Jadi kalau misalnya expense itu bertambah, maka secara otomatis debitnya itu pengeluarannya itu semakin bertambah juga. Semakin naik. Kamu kurang satu kalimat untuk menyambungkannya ke owner's equity. Jadi expense benar itu sebelah debit. Expense itu mengurangi equity sifatnya. Jadi semakin banyak expense, equity-nya semakin berkurang. Equity itu kalau berkurang di debit, sehingga expense karena mengurangi equity, expense harus diletakkan di sebelah debit. Gitu ya Carlo, lebih lengkapnya lagi. Jadi kalau disimpulkan ya, ini loh yang punya saldo normal sebelah debit. Aset debit, expense debit, liability kredit, owner's equity kredit, revenue kredit. Ini kurang itu ya, owner's drawing ya. Owner's drawing sebelah mana? Owner's drawing kelas B1 sebelah mana owner's drawing? Debit ya. Jadi nih, kalau ingin tahu nih, lihat nih. Di akuntansi nanti kalau kalian ambil waktu, kalau kalian jurusan akuntansi sih, waktu kalian semester 3 nanti ada namanya akuntansi keuangan menengah itu ya. Nanti kalian akan mengenal di akuntansi itu ada 5 elemen. Ini elemennya, aset, liability, equity, revenue, expense. Loh, kok ada yang hilang? Apa yang hilang ya? Yang tadi ada sekarang nggak ada apa ya? Modal, owner's equity atau yang tadi investasi pemilik itu. Sama satu lagi apa? Owner's drawing. Iya, pintar. Owner's drawing. Owner's drawing yang tadi ada pengambilan asetnya perusahaan untuk kepentingan pribadi. Loh kok hilang bagaimana? Kenapa kok hilang? Itu nanti ada penjelasannya ya. Kalau kalian sudah sampai akuntansi keuangan menengah, tapi saya kasih penjelasan yang disingkat aja ya buat level pengantar tapi bisa tetap benar gitu ya. Nanti itu akun-akunnya itu termasuk equity, teman-teman. Jadi beberapa akun yang tadi disebutkan owner's investment sama owner's drawing itu termasuk pengertiannya equity. Sehingga di sini revenue expense saja yang dianggap nanti sebagai suatu akun yang terpisah. Jadi nanti kita akan kuis online hari ini. Kuis saya juga sekitar seperti ini. Jadi nanti saya akan memberikan kalian 5 pilihan begitu ya. Misalnya cash. Cash itu apa? Cash itu aset, liability, equity, revenue, atau expense. Nah, kemudian hafalkan yang normal saja sekali lagi. Kalau menghafalkan dua-duanya itu buang memori, buang waktu, lebih sulit juga nanti malah bingung. Cara menghafalkan lebih gampang itu adalah hafalkan satu sisi bertambahnya, normalnya. Kalau kalian lihat di sini itu yang berarti panah warna birunya. Jadi kalau saya bilang aset itu debit, liability, kredit, equity, kredit. Revenue, kredit, expense, debit. 2 tadi yang belum disebutkan ya, owner's investment atau owner's capital itu kredit, dan satu lagi owner's drawing itu debit. Yaitulah full-nya. Isinya yang akan kita pelajarin itu aturan menentukan debit dan kreditnya.
Boleh juga kalian kalau mau belajar yang skema yang tadi boleh diwakili normal balance-nya pakai yang panah biru tadi. Kalau mau pakai skema yang ini boleh. Lihat diwakili yang positif. Yang di sini kalian temukan operatornya positif saja. Belajarnya biar lebih gampang, jangan dua sisi. Lihat satu-satu ya. Jadi untuk aset positifnya bertambahnya normal debit, liability, kredit, capital atau investment, kredit, owner's drawing, debit, revenue, credit, expense, debit. Hafalkan ya, mulai sekarang ini sambil dihafalkan. Nanti kuisnya di pertengahan kelas kita hari ini, ya sekitar ini. Siapa yang mau bertanya dulu sampai di summary of debit or credit rules ini? Silakan, jika masih ada yang kebingungan, silakan ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke topik kita selanjutnya hari ini. Miss, saya mau nanya. Ya, silakan. Kalau misalnya liabilities-nya itu akhirnya itu akan dikembalikan, berarti bertambahnya itu di debit ya, bukan di kredit ya? Sebentar. Kita coba bayangkan dulu transaksi yang dimaksudkan oleh Carlo. Liability itu kan hutang. Hutang itu contohnya banyak. Misalnya kita ngutang ke siapa? Kamu batasin dulu biar lebih detail, biar nggak terlalu banyak gitu membayangkannya, biar teman-teman juga sama gitu ya, kita sepemikiran. Misalnya kita hutang sama bank gitu ya, Carlo ya? Maksud Carlo begitu ya? Misalnya kita hutang sama bank, terus kita punya hutang begitu Kak Carlo? Ya, Miss. Nah, terus kalau kita ngutang sama bank, berarti kan kita punya utang, pertamanya itu utangnya banyak dulu kan? Utangnya bertambah. Gitu Carlo? Berarti hutang itu kalau muncul sebelah mana? Pertama kali kita ngutang, tanda tangan kontrak utang. Itu maksudnya pertama di kredit dulu. Nah, pertamanya berarti hutang itu di kredit dulu. Kapan suatu hutang itu pindah posisi di sebelah debit? Berarti ketika hutang itu saldonya berkurang. Nah, hutang kok bisa berkurang kalau kita ngapain? Kalau kita bayar. Ya. Jadi kalau kita mengangsurnya, menyicilnya, mulai melunasinya, ya berarti nanti utangnya berkurang. Ketika hutang berkurang, kita letakkan di sebelah debit. Begitu, Carlo? Menjawab nggak ya? Atau pertanyaannya beda dengan yang saya pahami begini? Iya, benar. Saya paham. Oke. Sebentar lagi. Tunggu sebentar lagi nanti kita mau nyambungin materi minggu lalu yang analisa transaksi dengan debit kreditnya hari ini. Karena gini loh, kalau saya cuma ajarin yang minggu lalu analisa transaksi, kalian kurang dapat, istilahnya kurang dapat feel-nya chapter ini gitu loh. Sebentar, dilihat dulu ini contoh-contohnya. Mungkin akan kita gunakan begitu ya. Ini contoh-contoh aset. Bagus sekali loh, kelas kalian sudah menyebutkan semua tadi. Cash, supply, equipment kan sudah disebutin semua ya. Berarti semua yang termasuk aset itu debit. Kemudian, kelas kalian juga sudah menyebutkan ini tadi, account dan notes payable. Semua yang termasuk di liability, kredit. Terakhir, yang masuk di equity, kredit. Nanti ada lagi nggak yang lainnya? Ya, semakin sering bekerja soal, semakin rajin kalian latihan, kalian akan menemukan akun baru begitu. Nanti lama-lama yang sering muncul berputar-putar dalam dunia sehari-hari maupun di sebuah soal, ya memang akunnya itu-itu aja begitu ya. Sudah ya, debit kreditnya pemahamannya tadi. Ada pertanyaan Carlo. Silakan Tiffany, punya pertanyaan apa dulu sebelum saya ke ini topik yang kedua. Silakan Tiffany. Iya. Kalau unearned revenue itu masuk liability kah? Ini pertanyaan yang juga dikemukakan minggu lalu itu ya. Saya lupa oleh siapa ya minggu lalu itu ya. Minggu lalu ada yang punya pertanyaan itu juga, bagus itu. Unearned revenue ya? Oke lah. Iya. Unearned revenue itu adalah pendapatan diterima di muka. Sebelum saya ke sini ya teman-teman ya, sebelum saya ke learning objective yang kedua, saya mau jawab dulu. Unearned revenue itu adalah pendapatan diterima di muka. Bayangkan kalau kalian adalah pemilik sebuah apartemen atau pemilik sebuah kos, pemilik sebuah rumah kontrakan. Kalian itu memberlakukan peraturan begini. Kalau mau sewa tempat saya, yang mau nyewa itu harus berani bayar saya setahun di depan. Jadi, kalau sekarang itu adalah Agustus 2020, dia itu harus punya peraturan yang pihak penyewanya itu harus mau bayar sampai Agustus 2021 dulu. Padahal sekarang masih Agustus 2020. Berarti kita sudah menerima uang sewa
tapi untuk periode 1 tahun di depan. 1 tahun di depan kita terima semuanya hari ini gitu loh. Sehingga dengan kata lain, unearned revenue itu adalah kita sudah terima uang, tapi kita belum ngapa-ngapain. Kita sudah terima uang, tapi kita belum melakukan pengorbanan yang layaknya disebut dengan sewa tadi itu. Semacam kita punya hutang, tapi bentuknya kayak jasa sewa gitu kan. Nah, makanya unearned revenue, pendapatan diterima di muka, kategori yang tepat adalah liability. Apa itu sudah menjawab, Tiffany? Sudah, Bu. Terima kasih. Unearned revenue sama-sama. Unearned revenue itu ada di liability. Sekalian deh, mumpung ada yang tanya unearned revenue, saya mau jelaskan kebalikannya. Lawannya unearned revenue. Lawannya unearned revenue itu prepaid. Sekali lagi, prepaid. Kalau kalian perusahaan asuransi, kasih nama prepaid insurance. Asuransi diterima di muka. Kalau kalian tadi perusahaannya sewa, menyewakan apartemen, kos, atau rumah kontrakan tadi, bahasa Inggrisnya sewa kan rent. Sehingga kalau kita bayar sewa di muka, itu bahasa Inggrisnya adalah prepaid rent. Sekali lagi, prepaid rent itu adalah sewa dibayar di muka. Sekarang gantian. Bukan dari pemiliknya apartemen, sekarang kita yang mau nyewa. Kita dari pihak penyewanya. Berpikirlah terbalik ya, logikanya yang tadi itu dibalik. Saya mau sewa apartemen, saya mau sewa kos, saya mau sewa rumah kontrakan, saya harus siapkan uang setahun di depan. Padahal saya belum menginjak kosnya itu, tapi saya harus berani bayar 1 tahun di depan. Saya sudah keluar uang buat sewa setahun di depan, sudah keluar uang, tapi kan belum menikmati jasa sewanya. Sudah keluar uang, tapi belum menikmati suatu jasanya, itu namanya prepaid. Prepaid, kategori yang tepat adalah aset. Karena kita kan sudah bayar di depan. Berarti kan kita punya semacam aset yang bisa kita pakai 1 tahun lagi ke depan. Nah, makanya prepaid itu kategori yang tepat adalah aset. Begitu ya, teman-teman, kelas B1. Jadi ada 2 tambahan, unearned revenue, liability, prepaid itu aset. Ada yang mau menanggapi saya lagi sebelum saya lanjut? Oke, lanjut ya. Saya mau cerita teori dulu. Jadi tadi itu habis kayak rumus gitu kan. Sekarang kita mau masuk teori lagi. Hari ini judul chapternya, chapter kedua ini kan recording, proses. Proses mencatat yang dimulai dari pertama kali adalah jurnal umum. Ini ceritanya kita, misalnya sebagai sebuah akuntan, kita menganalisa sebuah transaksi dulu. Nanti kita mau analisa transaksi, pinjam yang transaksinya chapter 1 tadi loh. Nanti kita mau analisa, bawa ke recording chapter 2. Jadi habis di analyzing, terus di recording. Transaksi itu nggak semuanya kita pilih untuk dicatat. Ada transaksi-transaksi yang nggak berhubungan dengan keuangan yang nggak perlu dicatat. Misalnya, direktur yang lama lagi berdebat mau diganti jadi direktur yang baru. Nah itu kan masih belum ada efeknya terhadap keuangan yang perlu kita catat, ya nggak usah dicatat. Nah, setelah kita analisa transaksinya, kita masukkan transaksi. Hari ini fokus saya ingin kalian ahli dalam membuat jurnal dulu ya. Kita mau fokus benar-benar kalian mampu membuat jurnal yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, selanjutnya, proses selanjutnya panjang ya. Di endingnya chapter 2 ini kita mau buat ledger. Ledger itu adalah buku besar. Teman-teman, minggu lalu saya tanya ada yang dari IPA, ada yang dari IPS. Jangan berkecil hati ya, entah dari IPA atau IPS. Sungguh, start kalian itu sama, tenang saja. Saya ngajarinnya itu sama, benar-benar mulai dari proses yang paling dasar. Minggu lalu itu kita perkenalan. Mungkin kalian kaget ya, loh kok ada teman saya yang sudah tahu ini, saya kok lebih belum tahu ini. Ya tenang dulu, itu masih yang pertama. Mulai hari ini kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Dari dasar, paling pertama kalinya. Jadi ingat ya, pertama kali suatu proses akuntansi, pencatatannya itu dimulai dari jurnal, jurnalnya kemudian dilanjutkan ke ledger, jurnal dilanjutkan ke buku besar. Sumber pencatatan kita itu apa saja? Ini dokumen-dokumen yang ada di dunia bisnis sehari-hari. Bisa, ini sering kalian pegang ini, nota penjualan. Misalnya, kalau kita beli buku di toko buku, beli kacamata, beli grocery gitu ya, beli di minimarket, beli di supermarket, itu kan pasti ada notanya. Bisa nyatet dari sana bisa. Atau cek.
Cek itu alat bayarnya perusahaan ya. Tahu? Semua saya rasa tahu lah kalian. Selembar cek itu ditulis gunanya untuk mengeluarkan uang kita yang ada di bank ya. Bill itu tagihan. Kemudian apalah bukti-bukti lain yang bisa untuk melandasi adanya sebuah transaksi. Slip gaji, tandanya kita sudah bayar gaji ke karyawan. Nota dari PLN, tandanya kita sudah bayar listrik bulan lalu, misalnya begitu. Dan lain-lain sebagainya. Itu adalah dokumen sumber untuk kita mencatatnya di jurnal. Ceritanya di perusahaan, kalian akuntannya sudah pegang tadi itu, nota-nota pembelian, penjualan, slip gaji, bayar telepon, bayar listrik, dan lain sebagainya. Kemudian proses selanjutnya adalah kita akan merecord, mencatatnya dalam sebuah jurnal. Nah, jurnal ini bentuknya seperti apa? Ini loh bentuk jurnal yang akan kita lakukan hari ini. Teman-teman bisa lihat ya, nanti waktu tes 1 saya juga minta formatnya rapi seperti ini. Judulnya adalah jurnal. Kemudian sebelah kiri harus ada lengkap tanggal, akun apa yang kalian pilih. Ref ini saya jelaskan kemudian saja, kalau sudah ada buku besarnya, ref ini baru berguna. Kemudian di sini ada 2 kolom ya, sisi debit dan sisi kredit. Debit kiri, kredit itu kanan. Ingat, kalau buat jurnal harus lengkap ada tanggal, akun, dan nominal mata uangnya. Nah, saya mau nyambungin analisa transaksi yang minggu lalu dengan recording proses hari ini, biar waktu kita lebih efektif dan lebih memudah untuk memahaminya juga. Contoh, ada 1 transaksi yang mengawali 10 transaksi yang di chapter 1 minggu lalu itu adalah, yang pertama adalah ini. Pada tanggal 1 September, ada namanya orang Reynil, ingat nggak? Reynil itu buka jasa pengembangan bisnis aplikasi itu loh. Dikasih nama Softbyte. Jadi Reynil itu nama ownernya, nama perusahaan yang dia bentuk, perusahaan aplikasinya itu dikasih nama Softbyte. Pertama kali, Reynil menginvestasikan 15.000 uang tunai ke dalam bisnisnya tadi. Nanti ada 1 transaksi lagi, kita pisah ya, ada koma di sini. Setelah koma itu berarti transaksi yang berbeda. Nah, di sini ada Softbyte membeli komputer equipment senilai 7.000. Jadi ada 2 transaksi, kita pisahkan